Kita ambil contoh kasus yang nampak sekarang ini kan persoalan ijazah palsu. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana cara permainan, skema permainan kedustaan di balik ijazah palsu ini. Sekarang kita lihat kasusnya. Logika akal sehat. Bapak ibu punya ijazah, datang bawa selesai. Betul apa tidak? Nah selesai itu Pak. Tidak perlu ada menghabiskan dana sekian, ini sekian. Tidak perlu turun tangan, tidak ngapa-ngapain, tidak perlu Pak. Tapi pertanyaannya, mengapa skenario ini harus dibuat? Yang pertama, hal pertama yang mau saya bahas, qaul az-zur, perkataan dusta. Yang kedua, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Yang ketiga, al-halaful kadzib, sumpah palsu. Jadi semuanya palsu. Mulai dari qaul az-zur, perkataan palsu atau dusta. Yang kedua, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Yang ketiga, al-halaful kadzib, sumpah palsu. Jadi semuanya palsu. Memang hidup ini banyak manipulasi. Saya mulai dari satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini familiar dan populer. Ra'suz dzunubi al-kadzibu. Kepala dari sekian banyak dosa itu. Jadi kepalanya di antara dosa-dosa itu al-kadzib, dusta, kepalsuan, manipulatif. Jadi kalau dalam hadis Nabi yang lain kata Nabi, ada orang yang berdusta itu di hadapan Allah itu yuktaba indallahi kadzab. Allah memandang dia sebagai ahli dusta. Jadi kalau ada manusia yang sekali berdusta itu enak rasanya dusta. Berbohong itu dianggap enak, jadi akan terus menerus dia. Jadi menjadi satu ahli dusta. Nah, kadzab di sini jamak dari kalimat kadzibun. Kadzibun, kadzibani. Kalau banyak pelakunya dan sering dia melakukan dusta ini kadzab namanya. Makanya ada namanya Musailama al-Kadzab. Siapa Musailama al-Kadzab itu? Nabi palsu yang ada pada masa era pergantian dari baginda Nabi Muhammad SAW sampai kepada masa Abu Bakar Siddiq. Jadi pada masa Abu Bakar itu tugasnya banyak. Tugas yang utama Abu Bakar ketika itu mengumpulkan Al-Quran dengan Umar bin Al-Khattab. Ternyata dilalah di tengah perjalanan pengumpulan Quran tadi. Ada yang harus dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, manusia murtad. Alladzina yartadduna an dinil Islam, mereka yang keluar daripada agama Islam. Wafat Nabi yang murtad banyak. Nabi masih hidup, ini kita lihat sesi pemurtadan. Kita lihat dalam sejarah di mana momen-momen terjadi murtad. Momen pertama terjadi pemurtadan itu bukan pemurtadan, terjadinya irtadda yang keluar daripada Islam. Yang pertama ketika Nabi diperintahkan oleh Allah merubah kiblat. Nanti kita lihat sisi dusta daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Ketika peralihan kiblat yang sekarang disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Dari menghadap ke Masjidil Aqsa langsung diperintahkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Balikkan dan hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dipindah tuh 180 derajat Celcius. Langsung menghadap ke Masjidil Haram. Langsung ketika itu kaum Yahudi langsung murtad. Jadi yang murtad pertama itu siapa? Yahudi. Kemudian yang murtad selanjutnya siapa? Yang murtad selanjutnya itu kaum-kaum munafik yang keluar daripada barisan Nabi. Kenapa dia keluar? Dia mengikut kawannya. Tapi satu sisi dia tak jadi ikut. Satu sisi ikut kawan, satu sisi ikut muslim. Jadi dia abu-abu. Nah, itu yang banyak pada masa Nabi, abu-abu. Apa tujuan Allah merubah dari kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Satu aja. Allah pengen tahu mana yang betul-betul beriman kepada Allah. Akhirnya nampak, kata Yahudi, kami beriman kepada Muhammad karena Muhammad kiblatnya sama. Kami orang Yahudi kiblatnya juga Masjidil Aqsa. Karena kami tahu di dalam Masjidil Aqsa itu ada yang kami inginkan, kiblatnya sama, kan masuk Islam. Ternyata setelah dipindahkan kiblat mereka langsung berdusta, berbalik langsung.
Apa dia kata? Muhammad penipu, Muhammad perusak, Muhammad bukan dari golongan kami, dan lain sebagainya. Salah satu alasan Yahudi kenapa tidak mau beriman kepada baginda Nabi, karena Muhammad bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, padahal kakeknya sama, Ibrahim. Jadi ini poin penting. Di mana letak dustanya? Kedustaannya adalah mendustakan Allah dan Rasulnya. Irtadda an dinillah, ketika mereka keluar daripada agama Islam, mereka sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Maka di situ kelihatan tuh yang pura-pura beriman tuh siapa? Dua pura-pura beriman ketika itu pada masa Ahdul Madinah atau Ahdul Yasrib namanya. Pada masa era perubahan dari Yasrib ke Madinah itu, perubahan nama dari Yasrib ke Madinah, itu dua yang melakukan kedustaan. Satu orang kafir, Yahudi, Quraisy dan lain sebagainya macamnya. Yang kedua orang munafik. Nah, jadi munafik itu dari dulu sampai sekarang ada terus tuh Pak. Saya bawa bukunya Pak. 30 tanda orang munafik, Dr. Ed Al-Qarni. Munafik secara keyakinan. Oh, itu berat sekali kajiannya itu. Terlalu banyak manusia munafik di muka bumi ini, sehingga susah mencari mana yang tak munafik, itu susah. Jadi hanya orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan nilai. Kembali kepada poin tadi. Pada masa peralihan yang pertama. Yang kedua, orang yang murtad, yang terjadi murtad besar-besaran ketika wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika baginda Nabi wafat, itu yang di Mekah, setengah penduduk Mekah murtad. Dan sebagian besar, bukan sebagian besar lagi, beberapa orang yang ada di Madinah murtad juga, terusus di bagian perbatasan, murtad. Berarti selama ini mereka masuk Islam bukan karena Allah, bukan, cari selamat. Dianggap Muhammad ini punya kekuatan, baginda Nabi punya kekuatan, terutama pada kekuatan ekonomi yang ketika itu dipegang oleh penduduk Madinah, yang mayoritas mereka sudah dipegang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Uniknya, rata-rata beriman masuk, termasuk salah satunya Musailam al-Kadzab, pemimpin kaum munafik. Termasuk salah satunya adalah Abu Ubaid bin Salul, pemimpin kaum munafik Madinah, yang menjadi gembong kemunafikan ketika itu. Singkat cerita, dua hal ini, dua momen ini terjadi pemurtadan yang besar-besaran. Termasuk salah satunya pada masa perubahan antara baginda Nabi ke Abu Bakrin Siddiq. Singkatnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, muncul seorang nabi yang bernama Musailam al-Kadzab. Dia ada 3 nabi, satu di antara 3 ini adalah Musailam al-Kadzab. Kenapa kok nama terakhirnya Kadzab? Pendusta. Memang ahlinya dia di bidang dusta itu, memang ahlinya dia, pekerjaan dia. Maka disebutlah, dapat julukan yang disebut dengan Kadzab. Ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika itu menumpas orang murtad. Yang kedua yang ditumpas adalah mereka yang mendustakan syariat agama. Mereka yang mendustakan syariat Allah, hukum Allah. Apa syariat yang mereka dustakan? Zakat. Zakat. Secara kontan, kami tak mau membayar zakat. Persis seperti yang dilakukan oleh kelompoknya Qarun. Nah, jadi datang tuh kelompok-kelompok yang tidak mau bayar zakat. Katanya malas kami bayar zakat, capek-capek aja. Kenapa Abu Bakar ketika itu memerangi? Kalau tidak diperangi Abu Bakar ketika itu, sampai hari ini tidak ada namanya istilah wajib zakat, itu tidak ada. Uang sampai sekarang wajib zakat jelas, tetap banyak yang tak mau. Justru banyak yang mendustakan syariat itu. Apa contoh mendustakan itu? Pura-pura tidak mampu. Diperbanyak hutang biar tak bayar zakat. Pokoknya aku mau beli mobil lah. Mobil sudah ada, beli lagi. Nanti kalau mobilnya nyicil, kan pendapatannya jelas, langsung dikurangi kewajiban. Setelah ditengok cuma 2 juta bersihnya, tak jadi zakat lah, kata dia. Itu namanya mencari celah biar tak zakat, biar tidak berzakat. Yang kayak gini ini, itu sangat dimurkai oleh Allah itu. Ghadiballahu alaihim, Allah murka terhadap mereka. Sengaja mencari celah untuk tidak mau bayar zakat. Makanya kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, jangan tengok bersihnya. Kalau ditengok bersihnya, banyak orang kaya yang tak berzakat. Kenapa? Lebih banyak hutang daripada pendapatan, kata dia. Sekali ditengok hutangnya, banyaknya minta ampun, 10 juta. Setiap bulan harus keluar 10 juta. Sementara pendapatannya cuma 15 juta. 5 juta, tak wajib zakat. Kalau ditinjau bersihnya. Tapi kalau ditinjau keutamaan semuanya, dia wajib zakat. Tapi kalau ditinjau bersihnya per bulan, tak wajib zakat dia. 5 juta kali 12, berapa itu? 6?
60 juta baru. 60 juta apa wajib zakat? Enggak, 85 juta baru wajib zakat. Tergantung harga emas. Tergantung harga emas. Pertanyaannya adalah banyak jalan untuk mencari celah agar tidak membayar zakat dengan memperbanyak hutang. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tidak ada begitu. Pokoknya hitung semuanya. Berapa pendapatannya? 15 juta, bayar semua. 15 juta hitung setahun, langsung keluarkan. Kata Yusuf Al-Qaradawi begitu. Karena kalau ditunggu bersih, tak ada yang mau berzakat. Banyak orang berdusta, banyak, termasuk pada masa itu. Pengikut baginda Nabi Muhammad SAW yang murtad dari Islam, kemudian banyak orang Muslim yang tak mau bayar zakat, diperangi sama Abu Bakar, dirampas, diambil hartanya. Disampaikan oleh Abu Bakar bahwa wajib zakat, sekalipun baginda Nabi meninggal, zakat wajib. Yang kedua, yang ketiga, muncul Nabi palsu yang disebut dengan Musailamah Al-Kadzab di perbatasan, yang ingin ketika itu melakukan tandingan terhadap Al-Quran. Dia mendustakan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pemurtadan ini dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, begitu juga dengan Umar bin Khattab, sampai-sampai urusan pengumpulan Al-Quran ditahan. Nanti dilanjutkan kembali pada masa Utsman bin Affan, sekaligus ditadwinkan, dicetak langsung atau dijilid langsung. Ini masa kedustaan. Nah, dalam poin hari ini kita bahas yang pertama qaul zur, perkataan dusta. Kalau perkataan dusta ini kita sudah banyak temukan, dan Nabi sendiri sudah bilang, sudah katakan, kelak di akhir zaman akan muncul 70 para pendusta, dan kita sudah tahu itu 70 para pendusta itu hanya bahasa kiasan. Kata ulama hadis, bukan 70, lebih banyak manusia yang lebih. Kita ambil contoh bahasa kiasan ini. Kata Nabi, kelak di akhir zaman umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 71 Yahudi, 72 Nasrani, 73 umat Muslim. Semuanya 71, 72, 73 semua masuk neraka kecuali satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ternyata bahasa kiasan. Maksudnya apa? Saking banyaknya aliran sesat kelak yang akan muncul di muka bumi ini. Dari data yang kita terima dari Majelis Ulama Indonesia, lebih daripada 1000 aliran sesat di Indonesia. Lebih daripada 1000. Pertanyaannya, sedikit apa banyak? Sedikit atau banyak? Banyak. Dan tersebar di beberapa kota, termasuk salah satunya di provinsi Riau. Ada banyak aliran-aliran sesat rupanya. Ada Syiah, ada Khawarij, ada kelompok kajian yang menghalalkan memegang istri orang. Coba bayangkan tuh. Jadi halal memegang istri orang. Atau ada syarat, jika anak gadis jamaah itu mau menikah, harus diuji dulu oleh mursyidnya. Nah, ini sesat betul itu, bukan sesat lagi, digandal aja kepala bapaknya sekalian itu. Itu aneh itu Pak, betul-betul aneh itu. Dan uniknya itu ada pengikutnya itu. Nah, itu aliran sesat. Kembali kepada poin tadi, itu bahasa kiasan kata Nabi. Berarti sab'ina kadzaban itu apa? Akan banyak muncul ribuan manusia para munafik pendusta. Qaul zur, perkataan dusta. Perkataan dusta ini disematkan kepada orang-orang para pelaku dusta yang oleh Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, mereka yang berdusta maka akan disematkan oleh Allah, akan dijuluki oleh Allah para pendusta di mata Allah. Pertanyaannya, dusta yang seperti apa? Satu, dusta untuk diri dia sendiri. Yang kedua, berdusta atas nama agama. Yang ketiga, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ketika berdusta atas nama diri sendiri, inilah yang disebut dengan ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ketika bicara dusta, ketika berjanji mengingkari, ketika dikasih amanah berkhianat. Tapi ada poin yang lebih besar, 2. Berdusta atas agama, atas nama agama, dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Memang agak mirip. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul, sudah disediakan oleh Allah neraka. Nerakanya jahanam. Ada orang yang berdusta atas nama agama. Ada. Apa contohnya? Menjual agama untuk segala hal. Mohon maaf ya, jangan tersinggung Pak ya. Jangan tersinggung pokoknya. Kalau tersinggung berarti pelaku.
Kalau tak tersinggung, alhamdulillah. Ada orang kampanye dengan agama. Orang yang kampanye dengan agama itu dusta agama. Dusta agama, dusta agama. Kenapa? Yang paling enak untuk dijadikan kampanye di akhir zaman itu memang agama. Memang agama. Karena orang banyak tertipu dengan lisan yang menjual agama. Ada Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada yashtaruna bi ayati samanan qalila, mereka memperjualbelikan agama dan dusta. Dan disampaikan tuh. Yang ketiga, orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Demi Allah, sama, bagian daripada qaul zur. Atau ada yang mengatakan ayat Al-Quran pada hakikatnya bukan ayat Al-Quran. Ketika dia berbicara di depan orang, wa qala Allah Ta'ala, dia bicara begitu. Dia tahu yang mendengarkan ini enggak mengerti Al-Quran, dia sampaikan persoalan Al-Quran padahal bukan Al-Quran, dia berdusta atas nama Allah. Dan ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu dan semua berdusta atas nama Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika perkataan Nabi yang memang bukan Nabi yang berbicara, ini harus kita cross check dulu kebenarannya. Yang kita takutkan bukan perkataan Nabi, kita katakan perkataan Nabi. Oh, ini masalah. Contoh, an-nazafatu minal iman, itu bukan perkataan baginda Nabi, hadisnya palsu. Tapi kami tahunya an-nazafah minal iman, kata para ulama hadis, hadisnya palsu, berarti dusta. Tapi ada yang mengatakan hadisnya dhaif jiddan. Baiklah, kalau ada yang katakan hadisnya dhaif jiddan, setidaknya itu mendekat kepada keragu-raguan. Maka kata seorang ulama hadis, ya Syekh Ali Mustafa Ya'qub bilang an-nadhafatu minal iman itu adalah hadis palsu. Seorang pakar hadis Indonesia kata ada. Baik, itu qaul zur, perkataan dusta. Sekarang kita lihat pada poin perkataan dusta ini. Sekarang yang banyak dilakukan manusia yang mana? Berdusta atas nama diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, atau berdusta atas nama agama, atau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Orang yang berdusta atas nama sendiri, dia bagian daripada kemunafikan, tapi nifaknya nifak kecil. Munafik kecil. Ada orang yang berdusta atas nama agama dan Rasulnya dan Allah, maka mereka masuk dalam kategori nifak akbar, munafik yang besar. Ini poin penting, Pak. Jadi jangan coba-coba mempermainkan agama. Jangan dianggap isu agama itu mudah dipermainkan. Tantangannya adalah menjadi manusia munafik. Orang munafik yang munafiknya seperti ini, nerakanya sudah disiapkan jahanam. Uang munafiknya sifat saja bisa berbahaya, apalagi munafiknya secara i'tiqadi, keyakinan. Wah, ini masalah, Pak. Apa contoh orang yang berdusta atas nama Allah, mempermainkan syariat dan agama? Apa contohnya? Orang-orang yang memunculkan aliran sesat, orang-orang yang memunculkan aliran-aliran yang tak sejalan dengan agama. Ini Bapak Ibu saya sampaikan. Dulu kami pernah menemukan, ini berulang kali saya ceritakan. Ada aliran sholat tanpa sehelai benang pun. Itu yang untung siapa, yang buntung siapa, kita tidak tahu itu. Jadi Bapak Ibu boleh sholat, mereka harus sholat tidak boleh menggunakan sehelai benang pun, biar lebih suci gitu. Jadi sholatnya bertelanjang dan tak boleh di tempat umum, harus di kamar suami istri. Itu pernah ada dan pernah tenar pada masanya. Apalagi sekarang nih banyak orang-orang yang mengatasnamakan Allah. Aku mendapat mimpi, dapat wahyu dari Allah bahwa engkau adalah istriku. Nah, ini nampak kali sesatnya. Makanya ada film namanya Walid Nak Dewi. Itu film itu diambil dari cerita fakta. Bapak Ibu bisa temukan cerita itu di mana-mana. Kalau mau tahu cerita itu banyak di mana, datanglah ke Indonesia. Banyak di beberapa tempat ada bisa kita temukan. Mau di Sumatera, Pulau Jawa ada yang mengatasnamakan begitu. Dan uniknya ada orang yang berdusta atas nama agama dan syariat. Kita ambil contoh. Ini mungkin agak bisa dikategorikan kepada sedang mendukung ibu-ibu.
Kemarin malam ada yang datang begini, Ustaz, demi Allah Pak Ustaz, ane pengen nikah lagi Pak Ustaz. Kenapa? Istri ane itu Ustaz, nggak mau dia, ane ajak, nggak mau dia. Kan poligami ini Ustaz sudah sunnahnya Nabi, harus kita turuti gitu. Saya bilang, Anda tahu dari mana? Hadis Nabi Pak Ustaz. Kita tanya, kita cari, kita telusuri. Ternyata dia sudah suka sama perempuan lain. Ini nafsu setan, saya bilang. Ini Anda berdusta atas nama hadis Nabi. Anda gunakan hadis Nabi untuk memenuhi kepentingan dan hasrat. Haram. Dosa besar. Menggunakan ayat Al-Quran demi kepentingan, menggunakan hadis Nabi untuk memuaskan hasrat, itu yang paling banyak terjadi di akhir zaman. Lisan berbicara untuk membenarkan perbuatan, tapi dalam hati dia ada kepentingan, bukan untuk maslahat. Saya tak kata siapa-siapa, tapi itu yang kita temukan. Banyak orang berkata dengan Al-Quran dia paham betul dengan Al-Quran, paham betul, tapi dia jadikan Al-Quran ini untuk menutupi kesalahan dia. Dia jadi seolah-olah dalil yang dia sampaikan itu menutupi kebusukan dia. Boleh begitu? Tak boleh. Ada orang salah, dia lakukan satu perbuatan yang salah, dia kata Nabi pernah buat begitu. Kita ambil contoh. Ini saya kasih contoh ilustrasi, tapi jangan dicontohkan, khusus bapak-bapak jangan dicontohin. Nabi satu ketika sedang duduk di pohon kurma. Ketika duduk di pohon kurma, lari seorang pemuda di hadapan Nabi. Ketika itu Nabi sedang duduk. Sedang duduk Nabi di situ, kemudian datang tentara Quraisy mengejar pemuda tersebut. Berhenti di hadapan Nabi, dia tanya begini, "Hei, adakah kau melihat seorang pemuda lari di sini?" Kemudian Nabi bilang begini. Nabi terfikir nih, ini mesti orang-orang Quraisy ini mau nangkap anak tadi nih, mau dibunuhnya nih. Singkat cerita, Nabi dari duduk kemudian berdiri. Apa kata Nabi? Semenjak aku berdiri di sini, aku tak ada lihat orang yang lari di sini. Nah, ini bapak-bapak jangan jadikan ini sinyal-sinyal ya. Tenang-tenang ibu-ibu, ingat-ingat itu baik-baik. Pertanyaannya, Nabi dusta enggak? Nabi tak dusta, kata Nabi, semenjak aku berdiri di sini, aku tak ada lihat orang lari. Tapi kalau Nabi katakan semenjak aku duduk di sini tidak ada orang lari, Nabi dusta enggak? Dusta. Padahal dustanya Nabi, kalau Nabi pun tetap duduk, Nabi berdusta untuk menyelamatkan nyawa orang tadi, dibenarkan. Bukan untuk kebaikan, tapi ada yang lebih penting daripada hal demikian, nyawa. Sehingga Nabi kemudian berdiri, Nabi tidak mau berdusta. Nabi berdiri, semenjak aku berdiri aku tak lihat orang lewat di sini, kata Nabi. Memang tak salah. Nabi mempertaruhkan nyawa orang. Yang uniknya itu oleh suami-suami dijadikan tadi aku tidak ada, demi Allah aku tidak pernah dusta. Semenjak aku berdiri di sini aku tak ada lihat perempuan manapun. Iya tadi pas duduk, itu masalahnya. Ini poin penting Pak. Jadi jangan salah, yang dipertaruhkan oleh Nabi itu apa? Nyawa. Dan jangan mempermainkan. Ini banyak orang yang mohon maaf mempermainkan agama, terutama pada urusan poligami ini Pak. Banyak sekali. Jadi ada orang tadi malam bertanya tentang persoalan poligami. Dia bilang begini, aku sudah suka dengan perempuan Ustaz, gini-gini, dicarikan alasan semua. Saya tembak langsung, itu syaitan saya bilang. Kenapa saya bilang syaitan? Kalau rumah tangga dalam pengen poligami, menikah dengan perempuan yang lain tapi justru membuat rumah tangga yang satu lagi sudah hancur, itu sebenarnya bukan mendatangkan manfaat, tapi justru itu yang diancam sama Allah. Dia tak berhasil membangun rumah tangga yang baik, dia hancurkan rumah tangga itu, dia cari jalan lain untuk membangun rumah tangga yang lain. Artinya kalau pengen membangun yang baru, yang lama jangan dihancurkan. Oh tapi kan harus dihancurkan Ustaz biar lebih cantik dia. Itu lain modelnya. Ini poin bisa harus dipahami. Baik, qaul zur, perkataan dusta. Ada orang berdusta atas nama Allah, ada orang berdusta atas nama Rasulullah, ada orang berdusta atas nama agama, ada orang berdusta atas nama Al-Quran dan lain sebagainya. Qaul zur. Dalam keseharian kita, saya yakinnya tidak ada satupun manusia di antara kita ini yang tidak pernah berbohong, itu tidak ada. Saya yakinnya mesti ada kita pernah berbohong. Betul ya? Pernah Bapak Ibu berbohong? Adakah di antara Bapak Ibu yang tidak pernah selama hidupnya 70 tahun tidak pernah berbohong?
Kalau tidak pernah saya akan tuntut ilmunya sama beliau. Tapi saya yakin tak pernah. Kenapa? Saya yakin tidak ada. Kenapa? Karena mesti kita pernah berbohong. Dan ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada istilah berbohong demi kebaikan. Tidak ada istilah berbohong demi. Bapak Ibu berbohong demi membantu orang lain. Berbohongnya Bapak Ibu tetap salah, membantu orang lain dapat pahala. Jadi tinggal kuat-kuatan, kalau pahalanya lebih besar menutupi kebohongannya, menutupi dosa dia. Tapi kalau kebohongannya lebih tinggi daripada kebaikannya atau pahalanya, ya itu otomatis. Jadi tidak ada istilah namanya berbohong demi kebaikan, tidak ada. Tapi ada pernah dilakukan oleh Nabi Ustaz. Ketika makan, kemudian dikatakan tak enak, dikatakan enak, kan berdusta Pak Ustaz. Ini poin nih. Ada yang kedua lagi Ustaz. Ini bukan dijadikan dalil, hanya dijadikan untuk sebagai pendamai. Nabi lakukan ini bukan sebagai dalil, bukan. Nabi melakukan ini ingin mendamaikan hati istri dia biar tak terjadi rusaknya rumah tangga. Boleh begitu Ustaz? Boleh, tak ada salah. Tapi jangan cari celah, jangan sengaja. Itu bedanya kita dengan Nabi. Memang tak enak masakan bini aku nih. Dicarinya makan lain, rupanya bini orang lebih enak masak lagi katanya. Ini masalah. Ya, hari ini berbohonglah dia. Kan boleh, tidak boleh kalau begitu. Yang kedua. Sekarang yang kedua adalah syahadatuz zur, bersaksi palsu. Ini sulit nih kalau dah saksi ini. Persoalan persaksian palsu ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita garis bawahi kalimatnya. Kunu qawwamina lillahi syuhada. Kemudian kalimat selanjutnya digandeng bil qisti. Jadi manusia, jadilah kalian orang-orang yang bersaksi atas nama Allah dengan keadilan dan kejujuran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan kalian menyiksa orang dengan persaksian palsu kalian. Paham maksudnya ini Pak? Bisa dipahami? Jangan menjadi orang yang bersaksi atas kedustaan sehingga menzolimi orang lain yang disaksikan. Kita lihat nanti di akhir apa ancaman bagi pelaku syahadatuz zur itu. Bagaimana harus menembusnya. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Kata Allah, jangan kalian sembunyikan kebenaran, persaksian yang benar dari diri kalian. Karena kalau seandainya kalian menyembunyikan, itu termasuk dosa yang besar, menzolimi orang, dan bagian daripada dosa hati yang kalian tak berani mengatakan kejujuran. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, adakah pelaku persaksian palsu ini? Adakah tidak? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, seorang anak menggugat ibunya di pengadilan agama dengan urusan warisan. Dia masukkan ibunya ke dalam penjara dengan mendatangkan saksi palsu dari tetangga-tetangga yang sudah dia bayar hanya untuk mendapatkan warisan daripada ibu dia. Dia jebloskan ibu kandung dia ke dalam penjara dan dia berbahagia dengan apa yang dia dapat. Tak sampai setahun harta yang dia dapat habis semua. Tapi uniknya Ustaz, dia datangkan persaksian itu yang menjadi masalah. Dia berani mendatangkan tukang saksi, dan uniknya lagi yang bersaksi mau. Apa kata dia? Kata tukang saksi ini, kan kami dapat duit Ustaz. Kami butuh duit Ustaz. Demi uang yang tidak seberapa, kita menzolimi manusia yang ternyata azab dan ancamannya dunia dan akhirat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada orang datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bertanya tentang si fulan bin fulan. Pak, bapak kenal si fulan itu? Oh kenal, anaknya baik, cerdas. Tahu-taunya peminum, pemabuk, pezina. Kita tutupi Pak.
Kira-kira dosa enggak kita? Dosa enggak kita, Pak? Itu yang banyak terjadi sekarang. Tapi kan itu anak kawan saya, Pak Ustaz. Kalau tahu kebejahatannya, jangan jadi saksi atas kezaliman yang pernah dilakukannya. Kita ambil contoh. Yazid ibn Muawiyah. Ulama Syam bersaksi. Kata ulama Damaskus, kami bersaksi akan kefasikan Yazid ibn Muawiyah. Tapi Muawiyah tidak mau tahu. Muawiyah tetap pilih anaknya jadi pengganti Muawiyah ibn Abi Sufyan yang nama anaknya Yazid ibn Muawiyah. Tahu Bapak Ibu, ini masalah dinasti Umayyah. Oleh sebagian sejarawan mengatakan inilah dasar pertama nepotisme dalam Islam. Jadi nepotisme dimulai pertama kali dalam Islam, perubahan sistem khilafah menuju dinasti. Dari khilafah ke dinasti yang dilakukan oleh sahabat Nabi namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang langsung memilih anaknya. Oleh ulama Syam sepakat kefasikan Yazid ibn Muawiyah. Ini saksinya benar. Kami bersaksi kefasikannya, tapi tetap diangkat jadi pemimpin. Coba bayangkan. Uniknya, Pak, orang yang fasik karena sistemnya dinasti tetap dipilih. Padahal ketika itu masih ada sahabat Nabi, masih ada Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Umar, ada Al-Husain. Masih banyak sahabat Nabi yang ada. Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian ada lagi Abu Musa Al-Asy'ari yang melakukan negosiasi dengan Ali bin Abi Thalib. Uniknya Muawiyah tetap pilih anaknya yang disaksikan kefasikannya oleh. Kalau disaksikan kefasikannya dan tahu kefasikannya, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf ini saya sampaikan, jelas kefasikan seseorang dan kita tidak pengen dia naik. Kalau dia naik, kefasikan makin terjadi, maka menyampaikan kefasikan dia agar tidak dia bisa naik menjadi seorang pemimpin, menyampaikan kefasikan dia kepada orang lain agar orang lain tidak memilih dia, dibenarkan dalam agama. Dibenarkan dalam agama. Ada satu hal, ghibah yang dibenarkan itu. Nah, tapi ini bukan menjadikan jalan untuk ghibah ya. Pokoknya Ustaz kami kan mau ghibahin dia, kan benar kata Ustaz, boleh. Enggak. Ghibah yang dibenarkan itu salah satu di antara tiga. Ketika ada seseorang atau rumah tangga suami istri sedang berantem, Bapak Ibu tahu aib masalah mereka, Bapak Ibu sampaikan aib ini kepada pemuka agama agar pemuka agama ini menjadi mediator dalam rumah tangga mereka. Cara Bapak Ibu menyampaikan aib ini kepada para alim ulama itu dibenarkan dengan tujuan mencari maslahat di antara dua kepala tadi, rumah tangga tadi. Boleh, tak ada salah. Cuman yang menjadi masalah, ghibah yang salah itu, aib itu kita sebarkan. Tahu enggak kau? Tadi malam si Fulan bin Fulan berantem dia. Kenapa? Suaminya asik selingkuh ya. Itu enggak nyebarkan aib, itu enggak mencari maslahat itu. Itu menjadi kompor, menambah api dia, biar semakin terbakar dia. Sampai di sini paham ya Ibu ya. Sekarang kita lihat, adakah contoh persaksian palsu itu? Ada, banyak. Maka mohon maaf Bapak Ibu, orang yang punya kuasa dengan harta hari ini mampu membeli suara orang-orang untuk dijadikan saksi. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka tak salah ketika Imam Al-Ghazali bilang itu, orang punya duit itu bisa beli apa aja, termasuk suara manusia, termasuk para saksi-saksi yang dihadirkan itu, saksi-saksi yang sesuai dengan dia, yang akan membenarkan perkataan dia. Maka Bapak Ibu, mohon maaf ya, pengacara-pengacara itu, hakim-hakim itu berat Pak. Pertanggungjawabannya di akhirat itu besok berat, itu sangat berat sekali. Apa kata Nabi dalam hadisnya begini? Al-qudatu thalathah. Hakim itu 3. Qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 dalam neraka, 1 dalam surga. Nah, coba bayangkan tuh. Termasuklah tuh hakim, pengacara, segala macam tuh. Ada pengacara yang membenarkan yang salah. Betul apa salah itu? Yang penting kan kami dapat duit, Ustaz. Masalahnya cuma duit.
Jadi salah dibenarkan itu sudah menjadi masalah itu. Coba persaksiannya bagaimana di hadapan Tuhan itu. Kalau tidak kayak gini gimana? Itulah Ustaz yang susah tuh Ustaz. Kalau dapat orang yang masalahnya itu sudah jelas-jelas salah kata dia. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang pengacara ketika mendapatkan seorang yang sudah mesti salah, sudah pasti salah dan sudah tahu salah? Kita jangan membenarkan, setidaknya mencari keringanan hukuman. Itu yang dilakukan. Kalau membenarkan yang salah berarti kita berdusta, memanipulasi, mesti begitu. Nah, ini yang kita takutkan Pak. Banyak sekali manipulasi itu sekarang. Nah, ini yang kita takutkan, manipulasi seperti ini banyak sekali terjadi. Bahasa lainnya apa namanya itu? Kuitansi palsu. Bukan hanya ijazah aja yang palsu, kuitansi juga banyak yang palsu sekarang. Ijazah palsu, kuitansi palsu, kuitansi ini tidak jelas. Ini maunya satu negara ini diaudit semua, bahaya juga ya. Nah, ini poin penting Pak. Jadi kalau bahasa Nabi, dajjal itu udah banyak gitu. Dajjal benerannya belum turun memang, masih dajjalnya belum turun, tapi manusia yang menyerupai dajjal itu udah banyak katanya. Makanya disebut oleh Nabi dalam hadisnya dajjaluna kadzabun, para pengikut dajjal dan menyerupai sifat-sifat dajjal. Sekarang Bapak Ibu coba tengok, susah apa mudah mencari orang yang benar itu sekarang? Hampir sulit Pak, hampir sulit mencari orang yang benar itu. Aku tidak tahu si Fulan bin Fulan itu bisa tidak ya dipegang kata-kata dia. Ternyata yang kita betul-betul kita bilang amanah, awak dikhianatinya kan. Nah, ini manusia-manusia munafik di akhir zaman itu. Baik, kembali kepada poin tadi, persaksian palsu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah kasus-kasus yang terjadi ini banyak menghadirkan para saksi-saksi yang palsu. Dulu ada namanya Munir yang meninggal. Dulu pernah terjadi Pak, di salah satu kota di Indonesia ini, pernah seorang wanita diperkosa. Sampai hari ini kasus itu tak pernah terungkap. Sampai hari ini tak pernah terungkap. Seorang perempuan itu diperkosa oleh seorang anak pejabat, tapi tidak di sini. Cuma karena dia bisa membeli suara orang dan dia tutupi sampai hari ini. Dan kami pernah baca berita itu beberapa tahun yang lalu. Dan itu sadis Pak. Nah, ada judul ini judul buku Bapak Ibu. Kalau cari mungkin agak susah mencarinya. Karena buku ini saya kira sudah tidak terbit lagi. Judul bukunya Indonesian X-File, ada 2 jilid. Itu buku ilegal agaknya. Di situ disampaikan oleh para yang membedah ketika ada orang kecelakaan, kemudian ada ahli bedah forensik, banyak menemukan kasus-kasus yang sebenarnya itu benar tapi tidak boleh diungkapkan, karena kalau diungkapkan itu masalah. Nah, ini dalam buku itu disampaikan, judul bukunya Indonesian X-File. Itu kalau dapat itu buku itu Bapak Ibu, bacalah. Saya sudah baca buku itu dan saya punya buku itu gitu. Ya Allah, manipulasi semua isi muka bumi ini Pak. Semuanya manipulasi aja isinya. Jadi menjadi manusia, seolah-olah kita di akhir zaman ini menjadi manusia yang baik itu sulit. Tantangan kita, hadapan kita dengan manusia-manusia yang sama. Karena pelaku kedustaan, kita tidak tahu mana kawan mana lawan sekarang. Yang kita kira kawan ternyata lawan gitu. Yang kita kira lawan ternyata kawan. Itulah manipulasi dunia. Makanya sekarang ini disebut oleh para pengamat itu dusta global, kebohongan global. Kalau dalam bahasa ilmiahnya the big liar. Kata Kanada, dulu Kanada pernah bilang begini. Satu ketika Kanada itu, kalau tidak Kanada Belanda, ketika kasus WTC itu minta kalau tidak Kanada atau Belanda itu untuk ikut serta dalam menyebarkan isu kebohongan itu. Apa kata mereka? Coba bayangkan Pak.
Nah, sekarang kita tidak tahu nih apa yang mereka lakukan di balik kelilingnya Donald ke semua negara-negara Islam itu. Satu jelas investasi, itu jelas tuh. Yang kedua kita tidak tahu di balik itu rencananya apa. Bisa jadi di balik alasan Bill Gates menanamkan saham di Indonesia. Nah, itu yang kita takutkan, Pak. Persoalannya itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, al-halaful kadzib, sumpah palsu. Sumpah palsu ini itu banyak dilakukan oleh manusia. Aku bersumpah pokoknya, kalau aku duduk, ini tak usah kita bahas lagi Ustaz, itu udah banyak tuh. Memang begitu isinya, memang. Sumpah yang tak pernah bisa dikerjakan. Maka kata para ulama, jangan mudah bersumpah. Karena orang yang mudah bersumpah pasti mudah mengingkari. Sekarang kita lihat. Ini kita ambil satu kasus, tapi bukan untuk kita bukan untuk menjustifikasi kasus ini. Tapi kita ajak Bapak Ibu berpikir dengan akal sehat dalam kategori kedustaan. Kita ambil contoh kasus yang nampak sekarang ini kan persoalan ijazah palsu. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana cara permainan, skema permainan kedustaan di balik ijazah palsu ini. Sekarang kita lihat kasusnya. Logika akal sehat. Bapak Ibu punya ijazah, datang bawa selesai. Betul apa tidak? Dah selesai itu, Pak. Tidak perlu ada menghabiskan dana sekian, ini sekian. Tidak perlu turun tangan, tidak ngapa-ngapain, tidak perlu, Pak. Tapi pertanyaannya, mengapa skenario ini harus dibuat? Inilah yang disebut dengan manipulatif tadi, Pak. Manipulasi, kedustaan. Seolah-olah manusia itu, yang sehat itu bukan akalnya. Mereka manusia hari ini dipertontonkan oleh Allah di hadapan manusia bahwa kebodohan itu begitu nyata. Sehingga yang satu hal yang bisa dinalar dengan akal sehat ini dipaksa untuk tidak menalarnya dengan akal sehat. Maka tak salah, Pak, ketika Rocky Gerung kata manusia sekarang ini banyak yang akalnya tak sehat. Kenapa kita diputar, Pak? Diputar. Di mana letak sehatnya? Tidak ada, Pak. Coba bayangkan, manipulasinya itu di situ, Pak. Begitu juga dunia ini, Pak. Sama. Kenapa Donald menginginkan hal demikian? Inginkan negara Yahudi, inginkan cita-cita Islam. Tapi bagaimana caranya? Semua muka dunia ini sekarang menganggap ini sudah genosida. Tapi cari cara yang lain. Dibuat manipulasi sedemikian rupa. Ada perjanjian Abraham, ada perjanjian A, B, C, D, investasi. Donald menjanjikan kepada Saudi Arabia itu membantu pariwisata Saudi Arabia. Dengan catatan Saudi Arabia mau berinvestasi ke Amerika dan ada dannya, Pak. Mau ikut serta dalam perjanjian Abraham. Bapak Ibu harus paham perjanjian Abraham itu apa. Yang punya Abraham itu cuma satu, Pak. Yang punya Abraham yang ada bahasa Abraham itu cuma satu yang punya. Selain tidak ada yang punya Abraham. Karena pemahaman yang cuma satu, agama Abraham, namanya Abrahamic religion. Coba bayangkan, itu kedustaannya bagaimana model permainannya. Makanya disebut dengan dusta global sekarang. Manipulasi global. Uniknya, kita yang akal sehat tadi dibuat tidak sehat. Disuruh mengikuti urusan-urusan yang seperti ini. Dipaksakan untuk mengikuti itu. Biar urusan yang lain terasingkan dan tidak tercover dan tidak terfikirkan. Kita ambil contoh. Ada yang lebih berbahaya daripada itu? Banyak, Pak. Persoalan vaksin itu berbahaya. Persoalan LGBT itu berbahaya. Persoalan minuman keras itu berbahaya. Pertanyaan saya, ada yang lebih berbahaya? Ada. Persoalan pemboikotan produk Islam. Itu jauh lebih berbahaya, Pak. Kalau kita umat muslim ada yang mau memboikot produk Israel, coba bayangkan berapa juta yang mereka hasilkan setiap hari. Dan mereka gunakan untuk membeli alat hanya untuk menghancurkan. Coba bayangkan. Cara mereka menutupi dengan tangan-tangan yang lain. Hidup ini cuma manipulasi. Datang orang-orang yang bersumpah, wallahi, wallahi, wallahi. Bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Rasulullah. Uniknya lagi, ada orang bersumpah yang sekarang ini bisa kita temukan, Pak. Kami bersumpah pocong, kata dia.
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Bersumpah atas nama Allah dan Rasulnya, jika diingkari wajib bayar kafarat, wajib. Orang yang bersumpah atas nama Allah wajib bayar kafarat, setidaknya puasa 3 hari. Wajib bayar kafarat. Ini ada orang bersumpah atas selain Allah, kafir. Orang yang bersumpah atas selain Allah, selain agama, kafir. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ada 3 poin. Maka apa ancaman ketiga-tiga ini? Yang pertama, kalau orang itu berdusta, dustanya hanya untuk diri dia, bukan atas nama agama dan Allah, maka dia masuk dalam kategori munafik atau nifakul asghar. Tapi kalau dia sudah munafik atas nama, mengingkari atau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, nifaknya nifakul akbar, nerakanya jahanam. Yang kedua, orang yang bersumpah palsu, orang yang bersyahadat bersaksi palsu, apa ancamannya? Wajib bagi dia membersihkan orang yang sudah disaksikan. Wajib. Kalau orang yang disaksikan itu ternyata mengalami kerugian materi, wajib diganti di dunia. Di akhirat semua kebaikan-kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang disaksi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan sumpah palsu. Orang yang bersumpah palsu atas nama Allah, maka dia wajib bayar kafarat. Yang kedua, dia berdosa, Allah tak mau melihat mereka, Allah tak mau mensucikan mereka, Allah tak mau berbicara dengan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih, Allah laknat mereka, Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Jadi masih mau berdusta Pak? Masih mau bersaksi? Maka besok kalau ada orang minta jadi saksi, hati-hati, terutama masalah saksi nikah. Kalau tak tahu betul anak orang tu, jangan jadi saksi nikah, jangan. Berat. Apalagi nih saksi-saksi kampanye itu. Ini yang susah deh Pak. Pertanggungjawabannya di akhirat, tidak cuma di dunia Pak, di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. Mudah-mudahan bisa menjaga diri kita dari sifat nifak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.